Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 ingin menampilkan video pembelajaran mengenai etika profesi guru. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan menjelaskan apa itu etika. Pengertian etika. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Dengan demikian, akan terciptanya suatu pola-pola hubungan antar manusia yang baik dan harmonis seperti saling menghormati, saling menghargai, tolong-menolong, dan sebagainya. Berikut beberapa pengertian dari etika menurut para ahli. Yang pertama, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tunggal atau taeta yang artinya jamak yang berarti watak, kebiasaan, dan adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Menurut Keraf, tahun 1998. Yang kedua, etika sebagai filsafat moral atau ilmu yang mendekatkan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Menurut Muslich, tahun 1998. Materi selanjutnya ada pengertian guru. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid baik secara individual maupun klasikal baik di sekolah maupun luar sekolah. Saat ini, sosok guru sudah ikut terreformasi. Guru dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan mengikuti kemajuan zaman. Berikut ini ada beberapa pengertian guru lainnya. Yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, menurut Zakiyah Daraja, guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul tanggung jawab. Profesi keguruan. Apakah pekerjaan guru dapat disebut sebagai suatu profesi? Pertanyaan ini muncul karena masih ada yang berpendapat bahwa pekerjaan pendidikan bukanlah suatu profesi tersendiri. Karena itu, seorang dapat saja mengajar di TK sampai dengan ke perguruan tinggi jika dia telah mengalami pendidikan tersebut dan telah memiliki pengalaman mengajar di kelas. Selain itu, ada beberapa bukti bahwa pendidikan dapat saja berhasil walaupun si pengajarnya tidak pernah belajar ilmu pendidikan dan keguruan. Sejumlah rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut. Peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. Pembangunan tidak mungkin berhasil jika tidak melibatkan manusia sebagai pelaku dan sekaligus sebagai tujuan pembangunan. Untuk menyukseskan pembangunan, perlu ditata suatu sistem pendidikan yang relevan. Sistem pendidikan dirancang dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Tanpa keahlian yang memadai, maka pendidikan sulit berhasil. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga pendidikan tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya, melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah menjalani pendidikan guru secara berencana dan sistematik. Hasil pendidikan memang tidak mungkin dilihat dan dirasakan dalam waktu singkat.
tetapi dapat dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin setelah satu generasi. Itu sebabnya proses pendidikan tidak boleh keliru atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahli dalam bidang pendidikan dapat merusak satu generasi seterusnya dan akibatnya akan berlanjut terus. Etika dalam profesi keguruan. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya, guru harus memiliki etika. Sasaran etika profesi keguruan adalah sebagai berikut. 1. Etika terhadap peraturan perundang-undangan. Pada butir ke-9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan dalam PGRI tahun 1973. 2. Etika terhadap organisasi profesi secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peran organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. 3. Etika terhadap teman sejalan. Dalam ayat 7 di Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial ini, yang berarti bahwa 1. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dan lingkungan kerjanya. 2. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan di sosial maupun di dalam atau di luar lingkungan kerjanya. 4. Etika terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dalam membimbing anak didiknya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 kalimat padat yang terkenal, yaitu 1. Ing Ngarso Sung Tulodo, 2. Ing Madio Mangunkarso, dan 3. Tuturi Handayani. Dari kalimat tersebut, etika guru terhadap peserta didik bisa tercermin. Kalimat-kalimat tersebut juga mempunyai makna. 1. Guru hendaknya memberi contoh yang baik untuk anak didiknya. 2. Guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan. 5. Etika terhadap pemimpin. Sebagai salah satu anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa sikap seorang guru terhadap pemimpin haruslah positif. Dalam pengertian, harus bekerja sama dalam mensukseskan program yang telah disepakati, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kode Etik Guru Indonesia. Guru harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena itu, mereka harus menjunjung tinggi etika profesi. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama yaitu mengajar, mendidik, menilai, melatih, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Mereka memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penyandang profesi guru adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya oleh peserta didik. Untuk itu, pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan guru dan profesinya. Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru menyadari bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematis dalam suatu sistem yang utuh.
Kode etik guru Indonesia yang tercermin dalam tindakan nyata itulah yang disebut etika profesi atau menjalankan profesi secara beretika. Di Indonesia, guru dan organisasi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia. Kode etik harus mengintegral pada perilaku guru. Di samping itu, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode etik dimaksud dengan rekan sejawat, penyelenggara pendidik, masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru, kode etik tidak boleh dilanggar, baik sengaja ataupun tidak. Kode etik guru berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku guru, warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam ataupun di luar sekolah, serta di dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Secara umum, fungsi kode etik guru di Indonesia adalah sebagai berikut. Dengan demikian, Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat sangat penting untuk pembentukan sikap profesional anggota profesi keguruan. Seperti halnya profesi lain, Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan, cabang, dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Pertama, dalam kongres ke-13 di Jakarta tahun 1973 dan disempurnakan dalam kongres ke-16 tahun 1989 di Jakarta. Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan sebagai berikut. Kode Etik Guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan mendominasi dasar-dasar sebagai berikut. Penetapan kode etik. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Lazimnya dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang tidak menjadi anggota profesi tidak dapat dikenakan kode etik, hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di tangan profesi tersebut. Jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut bergabung dalam profesi yang bersangkutan, jika setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis bergabung dalam suatu organisasi, maka ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. Sanksi pelanggaran kode etik dalam setiap penetapan aturan atau tata tertib, maka tidak akan lepas dari yang namanya sanksi bagi para pelanggar aturan atau tata tertib tersebut. Nah, begitu juga dalam sebuah profesi akan ada sanksi bagi anggota yang melanggar aturan atau tata tertib tersebut. Menurut Mulyana menjelaskan bahwa sanksi pelanggaran kode etik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sanksi moral, berupa celaan dari rekan-rekannya karena pada umumnya kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Yang kedua, sanksi yang dikeluarkan dari organisasi, merupakan sanksi yang dianggap berat. Negara sering kali mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Dengan demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik sanksi perdata baik berupa aksi perdata maupun pidana. Sebagai contoh, dalam hal ini, jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka akan dituntut di muka pengadilan. Barang siapa melanggar kode etik
akan mendapat celah dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi. Cukup sekian video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.